Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Fitri dengan NIM 2102010028, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Halia Haji. Baik, parameter yang mempengaruhi laut. Ada beberapa yang mempengaruhi itu seperti suhu. Semakin dalamnya permukaan air, maka semakinlah rendahnya suhu tersebut. Dikarenakan di permukaan kan dikarenakan di dalam perairan karena tidak dapat cahaya matahari, maka semakin rendahnya suhu tersebut. Yang kedua, salinitas. Salinitas air laut merupakan tingkat kadar garam terlarut di dalam air. Suatu untuk mengukur salinitas air adalah satuannya gram per kilo atau pro mil. Faktor yang mempengaruhi salinitas air laut, penguapan air laut. Adanya penguapan air laut pasti akan mengurangi volume air laut. Meski mengurangi volume air laut, tetapi kadar garam yang ada di laut ternyata tidak ikut menguap. Sehingga pada saat penguapan tinggi, maka salinitas dalam disebut juga kadar garam juga ikut tinggi. Curahnya hujan juga menjadi faktor yang mempengaruhi salinitas air laut. Pada saat curah hujan tinggi, maka salinitas akan rendah. Yang ketiga, oksigen. Oksigen terlarut atau disebut juga DO. Pada lapisan permukaan, kadar oksigen akan lebih tinggi karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas serta adanya proses fotosintesis. Dengan bertambahnya kedalaman akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut karena proses fotosintesis semakin berkurang. Kandungan oksigen terlarut minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar dari senyawa yang beracun. Oksigen memegang peran penting yang sangat indikator kualitas perairan. Yang keempat, pH. Laut itu airnya basah. Nilai pH diindikasikan kandung asam dan basa di laut. Angka antara pH 0 sampai pH 14. Semakin rendah nilai pH, semakin asamnya air laut. Ketika pH-nya rendah di bawah rata-rata, air laut ini sudah tercemar. Yang kelima, nutrient. Nutrient disebut juga unsur hara, merupakan zat-zat yang digunakan untuk keperluan organisme hidup dalam bertumbuh oleh kelangsungan hidup seperti proses metabolisme. Nutrient di perairan dikelompokkan menjadi makronutrient maupun mikronutrient. Nutrient dalam bentuk makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, fosfor. Nutrient adalah salah satu zat untuk bertumbuhnya fitoplankton. Nutrient yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan metabolisme
fitoplankton adalah nitrogen dan fosfor. Nitrat di permukaan laut itu kecil karena dipakai fitoplankton. Yang keenam, pasang surut. Pasang surut adalah naiknya atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Arus merupakan gerak air yang sangat luas yang sering terjadi pada suatu lautan. Arus dapat juga membawa semen yang gampung maupun yang terdapat di dasar laut. Arus juga dapat dibentuk akibat oleh angin yang ditiup dalam skala waktu yang sangat lama. Arus laut bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keasinan air laut, tapi memang begitulah adanya. Pasalnya arus laut ini mungkinkan kadar garamnya untuk menyebarkan sehingga mempengaruhi konsentrasi kadar garam. Kedelapan, gelombang. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin yang ditiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Gelombang laut adalah gerakan air yang dicirikan dengan naiknya turunnya permukaan air laut. 9. Intensitas cahaya laut merupakan wilayah pesisir yang sangat luas dan di dalam terdapat beberapa ekosistem yang berbasis sinar matahari merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pertumbuhan kembangan biota laut. Cahaya matahari tidak seluruhnya dapat menembus kedalaman lautan. Cahaya sebagai faktor penting dalam proses fotosintesis yang sangat mempengaruhi keterlibatan oksigen di dalam air laut. Dalam intensasi cahaya ini terdapat dua zona. Yang pertama, zona fotik adalah zona yang perairan lautnya yang sangat mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan di zona afotik adalah zona perairan laut yang tidak dapat diembus oleh sinar matahari tersebut. Dikarenakan zona afotik ini berada di kedalaman lautan. Pembahasan tentang parameter yang mempengaruhi laut dapat saya sampaikan. Kalau salah kurangnya sebelumnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.